Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tidak terasa malam yang ke-24 ya. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita senantiasa istiqomah beribadah di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya dapatkan adalah mengenai peningkatan di 10 hari akhir bulan Ramadan. Peningkatan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, biasanya Rasulullah itu di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh daripada di hari-hari yang lain. Ya. Jadi kalau di Indonesia gimana? Awal-awal semangat, akhir-akhir lebih semangat lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi husnuzon saja. Ya, Allah kan tergantung perasaan hambanya gitu. Berarti sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan hadis ini, ittafaqal fuqaha'u ala istihbabi mudha'afatil jahdi fil ibadah fil ashril awakhir. Berdasarkan hadis ini, para fuqaha ahli fikih sepakat bahwasanya disunnahkan melipat gandakan usaha bersusah payah dalam ibadah di 10 akhir Ramadan. Baik itu dengan sholat, baca Quran, sedekah atau ibadah yang lainnya. Makanya kalau ada program iktikaf, kemudian ada tahajud berjamaah, ini dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang meningkat ibadahnya di akhir Ramadan, bukan malah meningkat tidurnya. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah meningkatkan ibadahnya? Ada satu riwayat di malam ke-23 Rasulullah pernah keluar mengimami para sahabat sholat tarawih qiyamul lail itu sampai sepertiga awal malam. Sepertiga awal itu kira-kira sampai jam berapa? Sepertiga awal. Kalau malam itu dari jam 6 maghrib sampai terbitnya matahari, maka sepertiga awal itu sampai jam 10. Ini pada malam ke-23. Kemudian pada malam ke-25, malam ganjil, ini insya Allah besoknya, Rasulullah mengimami para sahabat sampai separuh malam. Sampai jam berapa berarti? Kira-kira jam 12. Jam 10 aja mikir-mikir ya, ini sampai jam 12. Kemudian pada malam ke-27 Rasulullah SAW mengimami kami, para kata sahabat,
sampai kami khawatir nggak bisa sahur. Tuh, sampai kapan itu? Menjelang subuh. Ya, ya kira-kira setengah jam sebelum subuh lah begitu ya. Nah, kesungguhan Rasulullah begini. Ya. Terus para sahabat bagaimana? Para sahabat ngikut, Pak. Para sahabat itu cinta sama Rasulullah, ngikut apa yang diamalkan Rasulullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan Khalifah Umar bin Khattab itu biasa setelah sholat Isya, setelah mengimami sholat Isya, beliau akan pulang ke rumahnya, kemudian dia akan sholat terus sampai menjelang subuh. Ya. Kemudian riwayatnya masyhur, ini bukan cerita dongeng, bukan khurafat. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti sehari 2 kali ya. Gimana tuh ya makan minumnya? Ini masyhur, Pak, bukannya dongeng belaka ya. Begitulah amalan mereka, para sahabat, para ulama salaf begitu. Kalau orang Indonesia 10 hari akhir biasanya ngapain, Mbak? Ada kemarin teman saya bikin statusnya lagi di jalanan jam setengah 12 itu jalanan rame banget, malah pasar mall rame banget. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya kita bisa nggak sih? Sebenarnya kita bisa nggak sih ibadah seperti para sahabat gitu? Minimal sampai malam lah, sampai jam 12 malam gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kita suruh ngaji, suruh sholat terus? Coba ibu-ibu, Pak, ibu-ibu tuh kalau belanja bulan Ramadan ini ya 1 jam berasa nggak keliling-keliling pasar tuh, Pak, supermarket? Yang jawab bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngejawab ini ibu nih. Oh enggak, nenek-nenek nggak kuat ya kalau masih. Tapi bener, Pak, ibu-ibu tuh kuat banget, Pak, ya, kuat banget dia belanja, ya kan? Kita mah udah lemes nungguin, ya. Tapi kayak ada power tersendiri. Kenapa? Karena udah ke pasar ngelihat belanjaan itu hawanya seneng aja, keliling-keliling walaupun puasa. Tapi kalau disuruh ngaji misalnya nih, suruh sholat 1 jam, 2 jam, kira-kira kuat nggak? Enggak ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Rasulullah SAW, beliau ini ju'ilat qurratu aini fis sholat, kata Rasulullah, dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat, kesenanganku di dalam sholat. Kenapa ibu-ibu tuh kalau belanja kuat? Karena udah belanja itu seneng, hawanya seneng, bawaannya seneng. Maka lama pun juga enggak terasa. Begitulah Rasulullah SAW ketika ibadah enggak terasa, Pak. Sekarang saya tanya, bapak-bapak ini senang imam yang lama apa yang sebentar? Nah, sebentar. Senangan yang sebentar ya. Kalau ada imam yang lama, dia apa itu? Kalau masih lama lagi, ya. Kenapa? Lama amat si imam gitu ya. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana seandainya kita itu hidup di zaman Rasulullah? Ya. Paling sebentar aja tadi sampai jam 10 malam. Kenapa? Karena Rasulullah itu dengan rasain nikmatnya sholat. Sehingga ada satu riwayat seorang sahabat, dia baru nikah mau malam pertama, kemudian izin sholat sama istrinya. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat doang. Berapa menit biasanya? Ya paling 5 menit lah ya gitu ya. Tapi sahabat ini ketika dia takbir, ya Allahu Akbar, dia nggak terasa udah subuh. Istrinya di belakang udah nungguin, udah kering, Pak, nungguin.
mengadu sama Rasulullah SAW. Kenapa sahabat itu sampai lupa, gara-gara sholat ini sampai lupa istri, kenikmatan dunia. Ya, kalau kita lupa sholatnya Pak, ya. Ini makomnya sahabat ya, makomnya Rasulullah sahabat. Ya. Nah sebetulnya kenapa bisa gitu? Karena sudah menemukan kenikmatan dalam sholat. Kalau kita sholat itu masih belum merasa nikmat, ya wajar aja, sukanya yang cepet-cepet, wajar aja. Ya. Tapi ketika kita nikmat dalam sholat, maka kita senang berlama-lama. Kemudian seandainya di masjid ini diumumin, bapak-bapak, ibu-ibu, besok malam ke-25 insya Allah kita akan sholat taraweh sampai jam 12. Kira-kira yang hadir berapa banyak? Yang hadir sih penuh ya, tapi sampai jam 12 itu paling 2 ekor gitu. Oh bila muazin doang katanya, imamnya kemana? Tapi sekarang saya rubah pengumumannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok malam ke-25 kita mau sholat taraweh sampai jam 12. Setelah itu dapat amplop isinya 1 juta. Yang hadir berapa banyak? Penuh nggak? Sampai keluar nggak? Sampai ke jalan nggak? Kemarin di mana tuh? Di Jawa. Lihat videonya, sampai ke jalan raya berpuluh-puluh meter, kilometer, sampai ke jalan raya lagi. Ya, padahal cuma dikasih amplop berapa? Enggak ada amplopnya, duitnya langsung 50.000. Berbondong-bondong. Coba kalau 1 juta Pak, sampai itikaf Pak. Dari maghrib nggak pulang-pulang, ngapain? Lumayan 1 juta ya. Kalau begini mah saya sholat aja nggak apa-apa gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada di situ bahasanya imanan wahtisaban. Kan hadisnya gimana? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang sebenarnya orang yang sholat dengan keimanan dan ihtisab iman, percaya yakin akan janji Allah, pahala yang Allah berikan dan mengharap pahala karena Allah, maka akan diampuni dosanya. Orang-orang yang senang, orang-orang yang ketika dijanjikan 1 juta dan dia yakin, itu imanannya di situ, iman. 1 juta dapat lumayan. Wahtisaban, ihtisab, ngarepin duit. Ya. Nah, kalau kita imannya begitu, Pak, iman kepada janji Allah, ya, pengampunan dosa, ihtisab, maka insya Allah masjid ini akan penuh dari awal sampai akhir. Tapi karena iman kita ini masih iman yang sebatas duit gitu Pak. Jadi ya begitulah. Sahabat imannya kuat, sehingga mampu. Sebetulnya saya bilang lagi, kalaupun mau diadain sampai subuh pun mampu sebetulnya Pak. Kalau ada apanya? The power of money. Tapi sahabat bukan money Pak, the power of iman. Nah, bagaimana kita ningkatin iman kita itu? Ya. Kita tingkatkan keimanan kita. Ada seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, saya susah bangun malam, bagaimana caranya? Kata beliau, qayyadatka khotiatuk. Kenapa kamu susah bangun malam? Karena kamu diikat, dibelenggu oleh dosa-dosa kamu. Kemudian Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, bagaimana tipsnya biar saya bisa bangun malam? Kata beliau, la ta'sillaha fin nahar. Jangan kamu bermaksiat kepada Allah di siang hari, sehingga di malam hari Allah akan membangunkan kamu untuk beribadah kepadanya. Zaman sekarang Pak, medsos ya, zamannya medsos, maksiat gampang ya, di mana-mana. Maksiat mata, baru buka HP ya kan, niatnya sih mau dengerin ceramah UAS ya,
Ada iklannya orang you can see. Bukannya dipalingkan, di scroll, alhamdulillah maksiat. Padahal tadi niatnya kebaikan. Maksiat mata, ketika mata ini inputnya maksiat, maka susah dibawa ketaatan. Orang yang biasa ngelihat aurat wanita, maka matanya itu diajak untuk ketaatan berat banget. Pasang alarm jam 2, ya kan, udah niat. Bunyi tring, bangun ngapain? Bangun matiin doang. Ntar aja dah. Akhirnya sampai subuh. Kenapa? Berat matanya oleh maksiat. Maka istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, pernah bertanya, ya Rasulullah, apabila saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya perlu amalkan? Maka kata Rasulullah SAW, kamu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemberi maaf dan engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah saya. Kenapa di sini bahasanya afwun, bukan ighfir, ya, bukan minta ampun. Kata ulama begini Pak, bedanya al-afu sama ghufron. Kalau ghufron, ya, ibarat kita nih nulis pakai pulpen bisa dihapus nggak? Biasanya pakai tip ditutup doang. Maka ghufron itu atau ghafaro yaghfiru itu menutup. Tulisannya masih ada nggak? Masih ada. Tapi kalau al-afu itu yamhu, menghapus, kayak penghapusan, dihapus, hilang. Maka al-afu ini lebih dalam maknanya daripada al-ghufran. Maka dianjurkan, ya, di malam-malam kita bangun malam nih 10 akhir, kita banyak zikirnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya ada yang berjamaah pakai tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Kalau sendiri fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus Pak, ya. Karena dosa kita banyak, dosa yang tidak terasa ini banyak Pak, maka kita banyak minta ampun, minta maaf, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terhapusnya dosa-dosa kita, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, sholat malam yang panjang-panjang, baca Quran yang lama-lama, sehingga sholat terasa nikmat, bukan terasa berat, ya. Baca Quran juga terasa nikmat, tidak terasa bosan. Kalau kita masih lebih menikmati, lebih enak ngelihat tayangan di medsos daripada kita baca Quran, berarti hati kita masih banyak kotornya. Kita banyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Malam, ya, kita sholat, mau sendiri silakan, mau berjamaah di masjid tahajud silakan. Setelah itu jangan lupa kita istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, anak, istri kita, dan kaum muslimin muslimat. Kita doakan agar dosa diampuni dan mudah-mudahan kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah beribadah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.